Klik Children Learning in Christ Kingdom. Kita saat ini nggak sendirian loh Kak. Ada siapa tuh Kak? Ada Kindi dan ada Joy. Kita undang bareng-bareng yuk Kak. Yuk, kita undang bareng-bareng. Yuk, ayo Kindi, ayo Joy. Ayo. Luar biasa ya, hari ini kita bisa ketemu sama Kevin. Betul. Kak Yusuf. Kita bersama-sama mau puji Tuhan nih Kak. Wah, Oke, Kak. gitu. Iya, ayo kita mulai Kak. Yuk. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tutup matamu, lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami akan mulai hari ini dengan bersukacita untuk menyembah Engkau. Dan kami mau Tuhan sertai kami selama kami ibadah. Dalam nama Yesus, kami semangat, kami sukacita. Haleluya. Amin. Kita mulai nyanyi yuk Kak. Ayo. Ayo. Musiknya Kakak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay. Wah, kasih Yesus itu indah ya Kak. Sungguh indah. Yang indah Kak. Betul Kak, kasih Yesus itu lebih indah dari bintang, lebih indah dari pelangi Kak. Bahkan bunga-bunga di taman. Makanya teman-teman harus punya kasih seperti Yesus. Betul, Kak. Seperti kasih Yesus yang digambarkan seperti apa, Jai? Seperti melebihi segala keindahan di dunia. Betul Joy. Nah, adik-adik di rumah mau kan untuk jadi seperti Yesus? Mau ya. Yuk, sebelum kita bentar lagi mau masuk firman Kak, kita nyanyikan satu buah pujian Kak. Yuk. Yeah. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tangan
bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita dengarkan firman, kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah sediakan waktu untuk kami akan mengerti dan akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati telinga kami, kiranya Tuhan memberkati hati kami, agar nanti kakak guru kami yang membagikan firman boleh masuk dan boleh tertanam dan berbuah lebat di dalam hati kami. Memberkati kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Kak Yusuf, terima kasih Kak Kevin, terima kasih Kak Candy, dan terima kasih Kak Joy. Kembali bersama saya Kak Herman, adik-adik yang ada di rumah. Pelajaran hari ini tentang pengertian sempurna. Nah, apa yang terbersit di angan-angan, di pikiran adik-adik tentang sempurna?
kira-kira apa yang terbersih tentang sempurna. Tapi menurut kesempurnaan itu adalah milik Allah semata-mata. Betul, itu adalah milik Allah. Segala kesempurnaan dan segala sesuatunya, sebab Allah adalah Allah yang sempurna. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sempurna itu sendiri memiliki arti utuh dan lengkap segalanya. Mempunyai arti juga lengkap atau komplit. Berikutnya mempunyai arti selesai dengan sebaik-baiknya, teratur dengan sangat baik. Bahkan yang terakhir mempunyai arti baik sekali atau yang terbaik. Nah, pengertian sempurna di sini kita tidak mengupas atau kita tidak akan membahas tentang kesempurnaan Allah, tetapi kesempurnaan manusia. Manusia harus sempurna seperti Allah sempurna. Mungkin atau tidak? Buat kita semua itu mungkin atau tidak? Buat adik-adik yang di rumah, adik-adik yang percaya, itu mungkin nggak buat kita sempurna? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, kata-kata hal itu mustahil buat kami, buat kita untuk sempurna. Itu adalah pikiran yang mungkin membatasi diri kita untuk maju, untuk membatasi kita untuk sempurna. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan, sempurnalah seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Harus. Kata harus di sini adalah wajib, tidak ada pilihan. Mau tidak mau, kita harus sempurna seperti Bapa di surga. Pelajaran yang lalu kita belajar tentang kita sebagai anak Allah. Nah, sebagai anak paling tidak harus sama dengan Bapa. Seperti ungkapan like father, like son. Ya, sifat-sifat Bapa itu ada pada anak. Segala sifat perbuatan Bapa itu ada pada diri anak. Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Jangan beranggapan itu mustahil, itu tidak mungkin untuk kita sempurna. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tuhan Yesus mengatakan sendiri, hendaklah engkau sempurna. Ya, jikalau engkau hendak sempurna, berarti tidak ada hal yang mustahil untuk kita sempurna. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berarti tidak ada hal yang mustahil untuk anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, adik-adik yang di rumah yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil untuk kita bisa sempurna seperti Bapa. Ada beberapa hal yang kita bisa menuju kepada kesempurnaan. Kita nggak bisa berpangku tangan, kita nggak bisa berdiam diri aja menunggu tahu-tahu sempurna. Enggak. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah
usahakanlah dirimu supaya sempurna. Rasul Paulus mengatakan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan dirimu supaya sempurna. Mari kita rubah cara pandang kita, cara pikir kita. Yang mungkin kita berpikiran negatif atau pesimis, mana mungkin aku bisa sempurna, mana mungkin aku bisa berubah. Kesempurnaan itu milik Allah. Kita harus rubah cara pikir kita menjadi positive thinking, yaitu optimis. Kita bisa berubah, kita bisa sempurna, karena bersama dengan Yesus kita bisa sempurna. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga. Kita adalah sempurna. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, ya, tidak ada hal yang bisa menghalangi kalau kita tidak merubah cara pikir kita. Kalau kita berpikiran negatif terus, kita berpikiran pesimis terus, ya kita tidak akan bisa berubah. Tapi mari cara pikir kita dirubah menjadi optimis, positif. Firman Tuhan mengatakan bisa, kita yakin bisa. Hal yang kedua, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bukan seolah-olah aku telah sempurna, aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Ya. Kesempurnaan itu harus dikejar. Kesempurnaan itu harus dikejar. Harus punya motivasi, harus punya tekad yang kuat untuk kita menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam segala apa? Baik kesempurnaan iman, kesempurnaan di dalam kasih, sempurna di dalam buah-buah roh, dan di segala hal kita harus punya motivasi untuk kita bisa sempurna. Nah, itu hal yang kedua. Kesempurnaan itu harus dikejar. Hal yang ketiga, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang dikatakan di sini ketekunan yang memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Ketekunan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Ketekunan, ya. Kalau ayat sebelumnya tentang hal ujian yang terhadap iman kita, ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ini yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi bertahan di dalam ujian sehingga kita bisa sempurna. Semakin banyak ujian, iman semakin matang dan menuju kepada kesempurnaan. Hal yang keempat yang bisa kita pelajari di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, yang kita harus fokus, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Allah, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Hal yang berikut adalah dengan mata yang memandang kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Itu hal yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan.
Hal yang pertama tadi kita bisa mengulang, berusaha supaya sempurna, mengejar kesempurnaan itu sendiri, bertekun dan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita memang tidak bisa melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi oleh pertolongan Roh dan di dalam Tuhan Yesus kita bisa melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita yakin, kita percaya, kita bisa, Tuhan akan tolong. Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup menolong untuk kita masuk di dalam kesempurnaan. Dari impossible menjadi I'm possible. Ya, dari yang tidak mungkin kita bisa menjadi saya mungkin. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, mari fokuskan untuk kita bisa berubah kepada kesempurnaan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita diharuskan sempurna seperti Allah Bapa yang di surga adalah sempurna. Kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa. Nah, firman Tuhan sampai di sini, bisa kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan bisa dimengerti dan bisa dipahami pelajaran untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempurnaan. Mungkin cara pikir kami, pola pikir kami Tuhan, itu mustahil untuk kami bisa sempurna. Tapi melalui firman-Mu Tuhan, yang Engkau sendiri katakan kami harus sempurna. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan, jikalau Engkau tidak sempurna, berarti tidak ada hal yang mustahil Tuhan untuk kami bisa sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memberkati adik yang di rumah, memberkati siapapun yang ada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai mereka semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan kembali kepada Kak Yusuf, Kak Kevin, Kak Kindi, dan Kak Joy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, firmannya memberkati sekali ya Kak. Iya. Sampaikan sama Kak Herman. Tadi apa yang kita dapat Kak? Adik-adik yang di rumah dapat apa? Kita itu harus sempurna seperti Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, begitu ya. Dan tidak ada yang mustahil untuk jadi sempurna seperti Bapa. Sebab Tuhan Yesus sudah kasih teladan buat kita. Betul. Mantap sekali Kindi dan Joy. Nah, Kak, kita waktunya berpisah nih Kak. Oh iya. Ya, sedih. Tapi sebelum itu kita mau bagi tugas. Oh iya. Pak. Kita bagi tugas. Iya. Tugasnya apa nih Kak? Kalau untuk kelas balita, TK dan balita itu membuat tulisan Iya. sempurna dan Yeay. dihiasi dengan warna, Iya. boleh dengan gambar, Boleh dengan gambar. boleh dengan garis yang bermotif. Wow. Nah, nanti sama difoto, lalu diupload, dikirim di grupnya masing-masing ya. Betul banget Kak. Lalu untuk kelas 1 dan sampai kelas 3 Itu menari, membuat gerakan yang tadi sudah Kita sudah diperagakan sama Joy, penyanyian. sama Kindi. Nah, dari lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah indah. kasih Yesus. Gerakannya gimana? Nanti adik-adik yang tiruin gerakannya kan? Iya, betul Oke. banget. Lalu untuk kelas 4, 5, 6 dan kelas besar, tugasnya adalah membuat puisi yang bertema sempurna. Membuat puisi ditulis, boleh pakai tangan, boleh diketik. Lalu setelah itu difoto dan dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Wah. Jangan sampai telat ya untuk mengumpulkan tugas dan jangan lupa kalau ada tugas. Gitu kan? Betul Oke. banget. Jangan lupa. Nah, ya kita sudah selesai nih Kak. Iya, selesai. Ya sedih, tapi jangan lupa minggu depan akan ada kakak-kakak yang lebih seru lagi, lebih semangat lagi.
Betul nggak? Betul banget. Oke. Jangan lupa setiap hari Minggu kita lihat di channelnya GPD Nganjuk. Wah. Klik. Dan di rumah apa nih Kak? Tidak lupa untuk Cuci tangan. Jaga kebersihan masing-masing. Pakai masker. Dan jangan lupa mandi ya. Jangan lupa mandi. Betul banget itu Kak. Tuh, karena sekarang kan masih penyakit ya Kak, banyak ya Kak. Banyak kali. Kita harus berhati-hati sendiri adik-adik. Iya betul itu. Yaudah kita saatnya untuk berpamitan Kak. Sebelum pamit kita tutup dalam doa Kak. Yuk. Kak Kevin untuk tutup dalam doa. Adik-adik, kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kalau kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman yang kami dengar ini bisa tertanam di hati kami Tuhan, dan bisa tergores di setiap batin kami Tuhan. Dan bukan hanya kami bisa menjadi pendengar saja, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.